Pesan yang saya mau bagikan buat saudara, saya kasih judul begini. Live full and die empty. Happy Sunday, Fuse family. I know it has been a great week for us, and it also has been a hard week for some of us. But don't worry, let's have a rest and worship Him. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine, washing my river of wrong into the sea of your infinite love. With arms held high, Lord, I give my
I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy isn't even flow. You're too good to let me go. Should I dance on the heights or make my bed among the dead? Your mercy waits at every end, like you planned it from the start. Should the dawn come with wings or find me far side of the sea, there your hand still fastens me, ever closer to your heart. Oh, highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Oh, even so, Lord, your mercy isn't even flow. Should I rise or should I fall? Lord, you're faithful through it all. You're too good to let me go. Let's take this moment to worship Him, to honor Him, and put our hope on His promises. Because even when we are faithless, He is faithful. Highs and lows, you surround me in the way it goes. Should I rise or should I fall? Lord, you're with me through it all. Oh, highs and lows, in the rhythms of your grace I know. Should I rise or should I fall? Lord, you're faithful through it all. You're too good to let me go. Hello Fuse Family, selamat datang di ibadah online service dari Fuse Church. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu kembali lewat platform online ini. Saya percaya tangan Tuhan terus memelihara hidup kalian. Dan tanpa terasa kita sudah masuk bulan Maret 2021. Hari ini saya percaya ada satu pesan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan, yang Tuhan mau sampaikan buat hidup setiap kita. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya sekedar mau mengingatkan, kalau ada kalian yang mungkin belum punya komunitas atau gereja lokal, kita mau undang kalian untuk gabung dalam Fuse Family, Fuse Community. Bisa klik link yang ada di deskripsi di YouTube di bawah, dan kalian di situ akan terhubung dengan ada nomor-nomor, ada Instagram, ada nomor telepon. Kalian bisa gabung dalam komunitas ini. Nah, hari ini saya mau ajak kalian untuk sungguh-sungguh gini, satukan hati kita untuk connect sama Tuhan, supaya kita bisa tangkap sesuatu untuk hidup kita bisa progres dalam Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
buat hari ini kami boleh berkumpul. Firman-Mu berkata ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah mereka. Sekalipun kami bertemu secara online, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat di mana kami beribadah, di rumah-rumah kami, di kantor kami, di mobil kami, dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir membawa kebebasan, Tuhan hadir membawa kesembuhan, Tuhan hadir membawa kelepasan. Dan kami percaya kehadiran-Mu Tuhan membebaskan hidup kami untuk kami lebih lagi bisa mengejar panggilan dan tujuan yang Tuhan punya buat hidup setiap kami. Itu sebabnya Tuhan dalam ibadah ini kami mohon Tuhan untuk berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan isi hati-Mu, bantu kami untuk menangkap dan ngerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami untuk ikut dengan maunya Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami sambut firman-Mu dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Hari ini saya mau bicara tentang satu tema, satu hal yang sedang sangat ditakutkan oleh kebanyakan orang. Apa itu? Kematian. Banyak orang saya jumpai sedang takut dengan yang namanya kematian. Ya terutama kita semua sadar 1 tahun terakhir kita ngalamin pandemi corona ini. Tapi kemudian bukan cuma itu, ada banyak bencana alam, ada pesawat jatuh. Kita begitu familiar dengan satu hal ini, kematian. Dan saya temukan begini, banyak bersinggungan dengan kematian membuat kita jadi berpikir tentang hidup kita. Saya kalau ingat-ingat 1 tahun terakhir ini saja, mungkin ada lebih dari 30-40 orang yang saya kenal langsung meninggal di sekitar saya. Bikin kita jadi berpikir serius tentang hidup kita. Dan hari ini saya mau ajak kalian untuk berpikir serius tentang hidup kalian. Tentang apa yang sudah kalian kerjakan sampai hari ini, dan juga tentang apa yang kalian mau lakukan ke depannya. Alkitab katakan begini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya apa? Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Apa maksudnya? Menyadari bahwa hidup ini punya akhir, ada batasnya, membuat kita jadi lebih bijak di dalam menata kehidupan, dalam mengatur kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup kita ada batasnya. Saya kasih ilustrasi. Kalau saudara punya uang saudara nggak terbatas, sangat banyak. Orang yang uangnya sangat banyak cenderung begini, dia akan pakai aja uangnya sesuka-suka. Kenapa? Karena nggak habis. Dia pakai lagi, nggak habis. Tapi kalau saudara sadar bahwa di dompet saudara itu isinya tinggal 100.000 rupiah, maka saudara akan berpikir sangat serius tentang bagaimana mempergunakan 100.000 yang tersisa. Saudara nggak akan sembarangan pakai uang itu. Kenapa? Uang saudara terbatas. Begitu juga dengan kehidupan. Orang yang cenderung berpikir hidup ini nggak ada batasnya, dia akan sia-siakan hidupnya. Dia akan pakai suka-suka, dia akan foya-foya, dia akan happy-happy karena dia pikir hidup nggak ada batasnya. Tapi ketika kita menyadari hidup ini ada batasnya, tiba-tiba kita mulai diperhadapkan dengan kesadaran kita harus menata hidup kita dengan baik. Kita harus menata hidup kita dengan benar. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk berpikir mengenai itu. Nah, pesan yang saya mau bagikan buat saudara, saya kasih judul begini, Live full and die empty. Saya mau ajak saudara untuk kita belajar sama-sama. Gimana caranya untuk kita bisa hidup secara full, secara penuh. Maksudnya apa Pastor hidup secara penuh? Hidup secara penuh maksudnya gini, kita mau hidup secara maksimal. Kita mau hidup secara optimal. Kita mau bisa menghidupi hidup kita, melakukan semua yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kelak ketika kita harus mati, kita bisa mati dengan kosong. Maksudnya apa mati kosong? Mati kosong tuh begini, mati tanpa ada penyesalan. Mati tanpa masih ada harapan yang menggantung. Mati tanpa masih ada cita-cita yang belum terwujud. Kita nggak mau, waktu kita mau meninggal, kita berpikir gini, aduh, kalau aja saya lakukan ini dulu. Waduh, kalau aja saya buat ini. Waduh, saya masih harus lakukan ini. Waduh, saya masih harus buat itu. Kita nggak mau lakukan itu. Kita mau belajar untuk bisa hidup secara penuh, secara maksimal, secara optimal. Supaya apa? Supaya ketika kita mati, kita bisa mati dengan kosong. Saya mau kutip sesuatu dari Alkitab. Yesus, Alkitab catat, dia hidup ternyata nggak lama. Yesus ternyata hidupnya, Alkitab catat cuma 33,5 tahun. Satu rentang hidup yang relatif pendek buat kebanyakan orang.
Tapi yang menarik begini, sekalipun Yesus hidup hanya 33 tahun, Yesus hidup secara penuh. Tahu dari mana, Pastor? Karena Yesus waktu dia mati di atas kayu salib, salah satu kata yang terakhir yang keluar dari mulutnya, dia katakan begini, sudah selesai. It is finished. Maksudnya apa sudah selesai? Semua yang harus dia lakukan dalam hidupnya sudah dia lakukan, sudah dia ajarkan, sudah dia kerjakan, sudah dia keluarkan. Sehingga waktu dia mati, dia katakan sudah selesai. There is no more reason for me to stay around. Nggak ada alasan lagi untuk aku tinggal lebih lama. Sudah selesai. Dan Yesus katakan sekarang bagiku tersedia mahkota yang menanti di surga. Sudah selesai. Ternyata di situ kita belajar begini. Hidup ini bukan tentang berapa lama kita hidupi, tapi bagaimana kita mengisi hidup yang kita punya. Apakah kita mau belajar seperti Yesus? Sekalipun hidupnya nggak panjang, tapi dia hidup secara maksimal, secara penuh, sehingga mati dengan kosong. Atau sebaliknya, kita sekedar mau hidup secara kosong, kita sia-siakan hidup ini, sehingga waktu kita mati, kita masih penuh, masih banyak hal yang belum terwujud. Saya mau kutip satu kutipan yang sering dipakai oleh satu orang hamba Tuhan terkenal ini. Dan dia sudah almarhum. Namanya almarhum Myles Munroe. Satu kali di satu konferensi yang besar, Myles Munroe bertanya kepada audiens yang datang. Dan ini pertanyaan dia. Menurut kalian, di manakah satu tempat di muka bumi ini, tempat berkumpulnya paling banyak potensi, paling banyak karunia, paling banyak mimpi, paling banyak cita-cita, paling banyak rencana? Di mana tempat tersebut? Orang banyak yang datang, ribuan orang waktu itu. Mereka berpikir, di mana ya tempat itu? Satu-satu mulai jawab. Di sekolah, ya, karena itu tempat orang-orang belajar. Dia bilang bukan. Di universitas, bukan. Yang rohani jawab, di gereja. Dia bilang maaf, bukan juga. Jadi satu-satu jawaban coba dimunculkan, dan dia bilang bukan. Sampai akhirnya orang semua bingung, dan akhirnya dia kasih jawabannya. Satu tempat di muka bumi, dia katakan. Tempat berkumpulnya paling banyak mimpi, cita-cita, karunia, talenta. Tempat tersebut, Mas Munroe bilang, namanya adalah kuburan. Kuburan. Loh, kenapa kuburan? Karena dia katakan begini, karena di kuburan tersebut ada begitu banyak orang yang sampai akhir hidupnya nggak pernah mengeluarkan talentanya, nggak pernah mengeluarkan cita-citanya, nggak pernah mewujudkan mimpinya, nggak pernah mengeluarkan karunianya, nggak pernah dia pakai, dia bawa semua sampai mati. Apa yang kita bisa belajar? Ternyata di situ kita ngerti gini, ada begitu banyak orang yang begini, hidup secara kosong dan sampai matinya masih penuh. Kita nggak mau lakukan itu. Semua karunia, semua talenta, semua cita-cita, semua mimpi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Kita mau belajar untuk kita bisa hidupi hidup kita secara penuh, secara optimal, secara maksimal. Sehingga ketika kita mati seperti Yesus, kita bisa katakan sudah selesai. Everything I am created for, I've become. Semua alasan kenapa aku diciptakan, aku sudah jadi. Kita mau belajar untuk hidup secara penuh, sehingga kita bisa mati dengan kosong. Nah pertanyaannya sekarang begini, bagaimana caranya Pastor? Kita bisa hidup secara penuh tadi, bisa hidup secara maksimal tadi, sehingga kita bisa mati dengan kosong. Saya percaya ada 3 hal yang kita harus belajar lakukan kalau kita mau hidup penuh dan kita bisa mati dengan kosong. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, if you want to live a full life, number 1, you need to learn to live your life enjoying your Creator. Yang pertama, saudara harus belajar menghidupi hidup saudara dengan cara begini, menikmati pencipta saudara. Maksudnya apa, Pastor? Kok hidup penuh dengan cara menikmati pencipta kita? Hubungannya apa? Well, untuk ngerti ini, saya harus ajak saudara ke dalam cerita penciptaan di dalam Alkitab. Di mana itu? Di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, sampai pasal yang ketiga. Nanti saudara baca sendiri di waktu saudara. Di Kejadian pasal yang kedua, Alkitab katakan gini, ini prosesnya waktu Tuhan menciptakan manusia. Alkitab katakan begini, kemudian Tuhan Allah mengambil debu tanah dan membentuk baginya manusia. Jadi kita, saudara dan saya, kita diciptakan dari debu tanah. Tuhan ciptakan dengan terampil manusia yang dia ciptakannya pertama kali. Tapi kemudian begini, sampai dengan manusia terbentuk, sampai dengan saat itu,
manusia belum jadi makhluk yang hidup. Kemudian Alkitab katakan begini, kemudian Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup. Di situ ada Zoe, ada nafas hidupnya Tuhan, ada Ruach HaKodes, ada Roh Kudus yang Tuhan hembuskan masuk ke dalam manusia. Baru kemudian Alkitab katakan begini, kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, itu prosesnya Tuhan ciptakan manusia. Buat kebanyakan kita mungkin lihat cerita itu kayak ya whatever, kita lewatin gitu aja kayak nggak penting. Ya udah Tuhan bikin kita, what's the big deal? No. Saya mau kita zoom in, kita benar-benar lihat dan fokus soroti that very moment tersebut waktu Tuhan ciptakan manusia. Kenapa? Karena saya percaya ada satu pewahyuan yang luar biasa yang kita bisa tangkap dari situ. Ada apa, Pastor? Saudara pernah nggak berpikir waktu Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah, kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup. Maksudnya tuh menghembuskan nafas hidup tuh gimana caranya? Apa Tuhan dari jauh Tuhan tiup? Atau Tuhan ambil kipas gitu dia hembuskan? Atau dia ambil selang gitu dari sorga, dia suntik, gitu dia hidup. Gimana prosesnya? Nah, ini yang saya mau saudara ngerti. Bahasa Ibrani, itu bahasa yang dipakai untuk tulis sebagai besar perjanjian lama. Itu adalah bahasa yang saya sebutnya gini, is a visually descriptive words. Bahasa yang kata-katanya itu punya deskripsi secara visual. Jadi ada penggambarannya. Sehingga ketika Alkitab katakan Tuhan menghembuskan nafas hidup, saya mau saudara tangkap gimana gambaran visualnya. Manusia yang Tuhan ciptakan dari debu tanah, Tuhan menghadapkan wajahnya begitu dekat dengan manusia yang dia ciptakan. Jadi gambarannya gini, mata ketemu mata, hidung ketemu hidung, dan mulut ketemu mulut. Itu gambaran visualnya. Dan ketika Alkitab katakan Tuhan menghembuskan nafas hidup dari mulut Tuhan, menghembus masuk ke dalam mulut manusia ini, dan boom, saat itu manusia yang Tuhan ciptakan jadi makhluk yang hidup. Nah, saya mau saudara bisa bayangkan the very first time, the very first moment manusia ini buka matanya. Ketika dia hidup, the first thing that he did, hal yang pertama dia buat, dia buka matanya. Saya mau tanya sama kalian, waktu manusia pertama kali buka matanya, apa kira-kira yang manusia lihat? Persis, dia memandang wajah penciptanya. Do you know that manusia dari awalnya, we are all created to behold God's glory. Manusia dari awal kita diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan. Saya mau ngomong gini, manusia gak buka matanya pertama kali dan dibuat silau dengan matahari, bulan, bintang. Manusia gak dibuat terpukau dengan betapa spektakulernya gunung-gunung, lautan dan lembah dan sungai. No. Gak ada yang membuat manusia terpukau, yang membuat manusia silau, yang membuat manusia terpuaskan. Kecuali begini, manusia dari awal diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan. Manusia langsung ngerti bahwa satu-satunya yang bisa memuaskan dirinya, yang bisa mengisi hidupnya, yang bisa membuat dirinya penuh dan utuh adalah ketika dia mengalami perjumpaan dengan penciptanya. Manusia diciptakan nggak terpukau dengan semua yang lain. Apa maksudnya? Dengar ini baik. Hidup kita, satu-satunya yang bisa puaskan hidup kalian dan saya adalah ketika kita memandang pencipta kita. Ketika kita ngalamin perjumpaan dengan dia yang menciptakan hidup kita. Dan saya mau bilang sama kalian, nggak ada di dalam hidup ini yang bisa memuaskan hidup kalian. Nggak ada yang bisa memukau, nggak ada yang bisa menyilaukan kalian. Karir kalian nggak akan pernah puaskan hidup kalian. Uang kalian berapa banyak nggak akan pernah bisa kasih that satisfaction. Nah, mobil kalian yang mewah nggak akan bisa kasih kalian that enjoyment. Nggak ada rumah sebesar apapun, nggak ada liburan sehebat apapun yang akan pernah bisa puaskan hidup kalian. Kenapa? Karena prinsip ini. Manusia dari awalnya diciptakan hanya untuk dipenuhi, hanya untuk dipuaskan oleh yang menciptakannya. Ini prinsipnya. Tapi kemudian Alkitab lanjut di Kejadian pasal yang ketiga, Alkitab katakan begini, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Apa sih yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Well, kita bisa bicara banyak hal tentang doktrinal tentang jatuh dalam dosa. But I don't want to go into that. Saya nggak mau masuk ke situ. Saya mau kasih sekedar prinsip sederhana ini. Waktu manusia jatuh dalam dosa, basically yang terjadi adalah begini. Hubungan yang tadinya manusia punya dengan Tuhannya, itu terputus. Dan keterputusan hubungan tersebut membuat manusia nggak lagi dipenuhi, nggak lagi diisi oleh penciptanya.
Dosa membuat hubungan terpisah, membuat gini, manusia sekarang craving, manusia sekarang jadi merindukan, menginginkan sesuatu untuk mengisi kekosongannya. Itu dosa. Keterputusan hubungan dengan Tuhan membuat manusia berusaha menggantikan Tuhan dengan semua yang lain. Saya tanya, kenapa manusia jatuh di dalam free sex? Karena dia berpikir lewat itu dia bisa dapatkan kepuasan. Kenapa manusia terobsesi dengan jenjang karirnya? Karena dia berpikir lewat itu dia bisa dapatkan kepuasan. Kenapa manusia punya segala macam hobi? Karena dia berpikir lewat itu dia bisa dapatkan kepuasan. Kenapa orang pakai narkoba? Karena dia berpikir lewat itu dia bisa dapatkan kepuasan. But let me tell you something. The only thing that can truly satisfy your life is when you encounter your Creator. Satu-satunya yang bisa puaskan hidup kalian adalah waktu kalian ngalamin perjumpaan dengan pencipta kalian. Kalau kalian mau hidup secara penuh dan mati dengan kosong, kepenuhan hidup hanya datang dari mengalami perjumpaan dengan pencipta kalian. Dengan kata lain, kalau kalian ngerti prinsip ini, saya mau kalian juga tangkap ini. Ada banyak orang datang sama saya, bilang gini, Pastor, saya kecanduan ini, saya kecanduan itu, saya punya banyak kecanduan, saya kecanduan pornografi, saya kecanduan rokok, Pastor, saya kecanduan narkoba, Pastor, saya nggak tahu gimana lepasnya. Kalau saudara ngerti prinsip ini, saya mau kasih prinsip sederhana, saudara bisa lepas dari semua itu. Dengar ini baik, saya percaya manusia diciptakan untuk kecanduan. Maksudnya apa kecanduan? Ada kekosongannya harus diisi, itu kecanduan. Dan ketika manusia nggak dapatkan itu dari yang sumber yang benar, dari penciptanya, manusia akan cari substitusi. Itu dosa tuh muncul semua dari situ. Dengan kata lain begini, kalau saudara mau benar-benar bisa bebas dari semua kecanduan, ikatan yang mengikat hidup kalian, dengar ini caranya. Kalian harus isi kembali kekosongan tersebut dengan sumber yang sebenarnya. Satu-satunya yang bisa bebaskan hidup kalian, waktu kalian diisi kembali oleh hadirat Sang Pencipta dalam hidup kalian. Orang bilang gini sama saya, Pastor, saya udah didoakan pelepasan berkali-kali, saya udah jungkir balik, saya udah muntah-muntah dan segala macam. Kenapa nggak lepas-lepas? Karena kamu belum temukan kecanduan yang benar. Kamu belum diisi sama pencipta kamu. Kamu belum dipuaskan sama yang seharusnya memuaskan hidup kamu. Bisa temukan orang-orang yang tiba-tiba ngalamin perjumpaan itu dengan Tuhan. Ngalamin cinta Tuhan yang begitu kuat, begitu memabukkan buat hidup mereka. Tiba-tiba mereka kelepas dari kecanduan dan keterikatan mereka. Yang pertama, kalau kalian mau hidup secara penuh dan mati dengan kosong. Yang pertama, you need to learn to live your life enjoying your Creator. Just remember this. Nothing, nggak ada yang bisa sungguh-sungguh puaskan hidup kalian selain pencipta kalian. Don't even think your career can satisfy you. Don't even think your ambition can satisfy you. Don't even think your hobby can satisfy you. The only thing that can truly satisfy your life is when you encounter your Creator. Apa yang harus kita lakukan, Pastor? Spend more time with Him. Luangkan lebih banyak waktu dengan Dia. Sekedar datang sama Dia. The Creator God, Allah Pencipta, He is a being. Sorry, saya harus pakai kata being. Artinya apa? Dia itu satu pribadi yang hidup. He is not a thing. He is a being. Dia bukan makhluk. Dia bukan benda mati. Dia itu pribadi yang hidup. Maksudnya apa? Saudara nggak datang dengan ritual. Saudara nggak datang dengan tradisi. Saudara nggak datang dengan a set of rule. I need to pray berapa menit satu hari, baca berapa ayat. No. That's not how you approach. Bukan gitu caranya saudara menghampiri pribadi yang hidup. Jadi gimana dong, Pastor? Just make it real. Just make it truthful. Bikin jadi nyata dan jadi jujur. Datang sama Tuhan dengan yang kamu tahu dan yang kamu nggak tahu. Sekedar datang sama Dia dan bilang, Lord, if you are truly this alive, kalau kamu benar Tuhan yang hidup kayak yang pastor itu bilang atau yang orang lain bilang, Lord, I want to know you. I want to get to know you. Saya mau ketemu Engkau, saya mau ngalamin Engkau. Saya mau dengar suaramu, saya mau lihat kehadiranmu. Saya mau rasakan Engkau dalam hidupku. Buat hubungan kalian jadi hidup dan nyata dalam Dia. Dan let me guarantee this. Ketika kalian mulai dapatkan dari sumber yang benar, dapatkan kepuasan itu, kepenuhan itu, ada cinta Tuhan yang mulai mengisi hidup kalian, the beginning of your fullness in life is there. Permulaan dari hidup yang penuh itu kalian punya. Kalian hanya hidup penuh. Yang pertama, ketika kalian belajar hidup menikmati pencipta kalian. Yang kedua, how do you live a full life? Gimana caranya hidup secara penuh? Yang kedua, to live a full life, you need to live your life fulfilling your purpose.
Untuk hidup secara penuh, saudara harus hidupi hidup kalian begini, menggenapi tujuan kalian. Maksudnya apa, Pastor? Let me tell you this. Setiap kalian Tuhan ciptakan di bumi ini, Tuhan punya tujuan buat hidup kalian. Untuk ngerti ini, kalian harus percaya bahwa setiap kita ada di bumi ini nggak kebetulan lahir. Bahwa nggak tiba-tiba, ya ampun Tuhan kaget, kenapa ya dia lahir? No. Untuk ngerti tentang tujuan, saudara harus percaya bahwa setiap kita ada di bumi karena Tuhan utus kita di bumi. Maksudnya Tuhan utus apa, Pastor? Dengar ini. Orang tua kalian mau kalian lahir gimana pun caranya, berjuang gimana pun, kalau Tuhan nggak mau kamu ada di bumi, kamu nggak akan lahir. Percaya saya udah ketemu ada banyak pasangan yang pengen punya anak, ya memang Tuhan nggak kasih. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan inginkan, gimana pun caranya. Ada kalian yang bilang, tapi Pastor nggak tahu sih, saya ini bukan anak yang sah, Pastor, dan segala macam. No, I don't care how you were born. Saya nggak peduli gimana cara kalian lahir. Tapi fakta kalian ada di bumi karena Tuhan mau kamu ada di bumi. Artinya apa? Tuhan utus kamu di bumi. Nah, kalau kalian bisa terima ini, bahwa kalian diutus Tuhan ke bumi ini, baru kalian akan bisa ngerti tentang tujuan. Kenapa? Saya kasih prinsipnya. Karena setiap utusan selalu diutus karena ada tugasnya. Setiap utusan itu selalu diutus karena ada tugasnya. Untuk ngerti ini juga cukup gampang. Kita lagi hidup di satu dunia sekarang yang dimana banyak transaksi, banyak perdagangan dilakukan secara online dan kirim-kiriman barang. Jadi kita familiar dengan ini. Saya kasih ilustrasinya gini. Kalau saudara familiar dengan GoSend, apalagi GrabSend, kirim-kiriman barang lah, JNE, Tiki dan segala macam. Kita kirim-kiriman barang. Ini prinsipnya. Setiap utusan selalu diutus karena ada tugasnya, karena ada tujuannya. Kalian nggak akan pernah temukan satu hari ada yang bel rumah kalian, ting nong. Kemudian petugas kurir ini datang, saudara buka pintu, dia pencet bel, saudara buka pintu, kemudian saudara tanya, iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Kemudian saudara nggak akan temukan, mereka bilang gini, enggak, saya iseng aja, nggak akan. Kenapa? Karena setiap utusan selalu diutus ada tujuannya. Begitu juga dengan hidup kalian, hidup saya. Tuhan utus kita di bumi, dengar, bukan iseng. Bukan kayak Tuhan gak punya kerjaan, ya udahlah dipenuhin bumi. No, setiap kalian Tuhan utus ke bumi karena Tuhan punya tujuan buat hidup kalian. Dengar ini baik. Hal yang paling buruk yang seorang kurir bisa lakukan waktu dia hidup adalah begini. Pagi hari jam 8, dia keluar kantor bawa barang-barang yang harus dia kirim. Ini hal yang paling buruk yang dia bisa lakukan. Apa? Dia pikir, masih jam 8 pagi, santai. No rush, nggak perlu buru-buru. Udahlah santai aja. Saya mau ngopi-ngopi dulu sampai makan siang. Ngapel dulu lah ke rumah pacar. Ya masih tengah hari, santai, biarin aja nanti barang-barang saya kirim belakangan. Sampai jam 2 siang, dia pikir udahlah ngeteh sore dulu. Sampai jam 4 sore, jam 5 sore, harus balik kantor. Hal yang paling buruk yang bisa dia lakukan waktu dia balik kantor, ditanya sama atasannya, gimana? Barang-barang yang harus kamu kirim tadi udah sampai belum? Ini yang paling parah yang dia bisa lakukan. Dia jawab gini, barang yang mana ya? Kita punya hidup, Tuhan tempatkan di bumi. Saya nggak tahu kapan kalian semua lahir. Kita ditempatkan di bumi. Saya bilang tadi, saya percaya Tuhan punya tujuan buat masing-masing kita. Dengar, hal yang paling parah yang kita bisa lakukan dengan hidup kita. Kita berasumsi, berpikir, well, life is still young. Hidup gue masih muda, udahlah santai aja, ngapain buru-buru, no rush. Santai dulu, hang out, have fun, do all kinds of things. Baru tengah hari, baru 30 tahun, life is young, hidup. Nggak ada kita yang tahu berapa lama kita hidup. Tapi dengar ini baik, hal yang paling parah yang kita bisa lakukan, waktu the time is up, Tuhan panggil kita ke surga. Terus Tuhan tanya, tujuan yang aku tempatkan dalam hidup kamu untuk kamu genapi, sudah kamu lakukan belum? Jawaban paling parah yang kita bisa berikan sama Tuhan waktu kita bilang, tujuan Tuhan, tujuan apa ya? Listen, mulai hari ini dan seterusnya kalian gak bisa punya alasan itu. Saya kasih tahu kalian dengan jelas hari ini, Tuhan punya tujuan yang spesifik buat masing-masing kalian. Kalau kalian mau hidup secara penuh, belajar hidup, gini, genapi tujuan itu. Yesus di Yohanes 4 ayat 34, Yesus bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan
menyelesaikannya. Dengar. Yesus bilang, makananku artinya apa? The thing that satisfy my life. The thing that brings fulfillment. Hal itu yang memuaskan, yang memberikan pemenuhan, bikin hidupku penuh. Makananku, Yesus bilang, ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus ngerti dirinya ada di bumi, bukan iseng. Tuh Bapaknya utus Dia ke bumi. Dan seorang utusan diutus selalu ada tugasnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba lihat ini. Yesus di tengah hari, jam 12 siang. Baru tengah hari. Umur 33, buat kebanyakan orang itu baru pertengahan jalan. Yesus baru tengah hari, udah balik ke kantor pusat. Laporan sama bosnya. Sudah selesai. Life is not about how long you live it, but how you have been filling your life. Hidup itu bukan tentang berapa panjang, tapi gimana saudara isi hidup saudara. Yesus baru tengah hari, bosnya kaget. Hey, what are you doing? Ini baru jam 12 siang, kenapa udah balik? Yesus lapor, sudah selesai. Semua alasan kenapa Dia diutus, Dia udah penuhin. Hidup kalian, hidup saya, Tuhan punya tujuan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Yang kedua gini, dengar ini yang penting yang kita harus lakukan. Setiap kita harus belajar temukan panggilan kita. Ikuti panggilan kita dan genapi panggilan kita. Temukan panggilan kita. When you realize there is a purpose in your life, there is a task, ada tujuan, ada tugas dalam hidup kalian. Cari tahu apa tugas kalian. Mulai hari ini saya mau ajak kalian mulai mikir gini. Really? I'm not just passing by. Saya nggak cuma numpang lewat di bumi ini. Tuhan punya tujuan buat saya. Yes. Mulai cari tahu. Tuhan mau saya ngapain dengan hidup saya. Temukan tujuan kalian. Ikuti tujuan kalian. Genapi tujuan kalian. Saya mau kasih satu ilustrasi yang lain yang saya harap ilustrasi dibantu kalian ngerti ini dengan lebih baik. Saya punya kursi di sini. Dan anggaplah ini kursi saya, dan gini, kursi ini saya beli dengan harga yang sangat mahal, oke? Ini kursi baru, saya beli mahal harganya. Dan saya mau katakan sama kalian begini, ada dua cara kursi ini bisa rusak. Ada dua cara kursi ini bisa rusak. Yang pertama, oke? Dari pertama kali saya beli ini kursi, masih baru, kinclong, benar-benar belum pernah dipakai. Saya bilang, aduh, sayang, jangan dipakai. Saya taruh kursi ini di pojokan. Tiap hari saya liatin, saya lewatin. Wah, kursi baru. Tiap hari saya cuma lewatin aja. Kursi baru. Wah, ini sayang nih masih baru. Saya lewatin bolak-balik kursi baru. Tapi dengar ini baik. Namanya barang. Mau dipakai, nggak dipakai, cepat lambat tetap rusak. Saya dengar kalian. Tetap rusak. Ya itu barang. Saya dulu suka koleksi sepatu. Sepatu saya kumpulin. Pikirkan, masih bagus kinclong. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti pakai jebol langsung. Ya itu barang. Mau dipakai, nggak dipakai, cepat lambat tetap rusak. Kursi ini bertahun-tahun nggak pernah dipakai sama sekali. Dari baru. Satu saat itu saya mau pakai, tiba-tiba retak, patah langsung. Saya mau tanya sama kalian, dengar. Ini nggak pernah dipakai. Tapi setelah sekian tahun, akhirnya rusak juga. Saya mau tanya sama kalian, ketika kursi ini rusak akhirnya, gimana perasaan kalian yang beli kursi ini dengan harga yang mahal? Yang ada apa? Kepuasan atau penyesalan? Penyesalan. Kenapa? Aduh, tuh kursi. Gua beli mahal-mahal, belum sempet dipakai, udah keburu rusak. Yang ada adalah penyesalan. Tapi ada cara kedua, kursi ini saya bisa rusak. Dari pertama kali saya beli ini kursi, tiap hari saya pakai duduk. Tiap hari saya pakai duduk. Tiap hari saya kerja bolak-balik saya pakai duduk. Tiap hari saya pakai. Namanya barang. Nggak dipakai aja rusak, apalagi dipakai. Maka cepat lambat karena kursi ini saya pakai terus. Cepat lambat kursi ini akhirnya rusak juga. Tapi saya tanya sama kalian, ketika akhirnya kursi ini rusak, perasaan yang muncul gimana? Nyesel atau puas? Kalian akan ngerasa gini, aduh ini kursi mahal sih memang gua beli. Tapi tiap hari gua pakai. Pagi, siang, sore, malam gua pakai terus ini kursi. Memang mahal sih, tapi puas rasanya. Gua udah pakai kursi ini selama 2 tahun. Ya sekarang rusak, it's okay. Gua puas. Maksudnya apa, Pastor? Dengar, saudara dan saya, Tuhan berikan yang namanya kehidupan. Saya kasih tahu sama saudara, ada 2 cara kalian bisa putuskan untuk hidupi hidup kalian. Yang pertama, kalian yang hidup,
Sesudah kalian sadar, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk tebus hidup kalian. Yang pertama, kalian bilang gini sama Tuhan, Tuhan, tolonglah jangan pakai aku. Kalau mau pakai orang ya yang lain-lain aja. Tuhan mau panggil orang yang lain-lain aja. Hidup aku mau kejar karir Tuhan. Aku mau kejar ambisiku, mimpiku, cita-citaku, kepuasanku, hobiku, kesenanganku, shoppingku, jalan-jalanku, semua yang lain. Saudara bilang gini, Tuhan jangan pakai aku Tuhan. Dari pertama Tuhan tebus hidup saudara dengan harga yang mahal. Tuhan tebus kita dengan harga yang mahal. Kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan jangan pakai aku. Tiap hari Tuhan lewatin hidup kita nggak pernah dipakai. Tiap hari Tuhan lewatin mondar-mandir, nggak pernah dipakai hidup kita. Tapi pada akhirnya gini, Tuhan pakai nggak pakai, suatu saat kita semua bakal mati. Waktu kita kelak mati, sampai di surga, sampai ketemu Tuhan. Kira-kira gimana perasaan Tuhan? Tuhan bisa ngerasa begini, mahal aku tebus hidup kamu. Dengan darah putraku sendiri, Yesus mati di kayu salib, aku tebus hidupmu. Tapi mulai dari hari itu aku beli hidupmu dengan darah yang mahal. Aku gak pernah sentuh hidupmu. Aku gak pernah pakai hidupmu. Aku gak pernah manfaatkan hidupmu. Kira-kira gimana perasaan Tuhan? Saya gak mau jawab. Saudara bisa bayangkan sendiri. Tapi yang kedua, dari hari itu saudara sadar Tuhan Yesus mati tebus hidup saudara. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan hidupku milik Tuhan. Hidupku sepenuhnya kepunyaan Tuhan. Pakai aku Tuhan. Puas-puasin pakai aku Tuhan. Tiap hari pakai aku. Tiap hari pakai aku. Tiap hari manfaatkan aku. Tiap hari pergunakan aku. Tiap hari Tuhan pakai hidup saudara. Untuk jamah hidup orang. Tolong hidup orang. Berkati hidup orang. Melayani hidup orang. Tiap hari Tuhan pakai hidup saudara. Sepanjang hidup saudara Tuhan pakai hidup saudara. Sampai hari itu tiba, saudara harus dipanggil Tuhan pulang ke surga. Ketika ketemu Tuhan, kira-kira gimana perasaan Tuhan? Tuhan akan bilang, memang mahal aku tebus hidup kamu dengan darah putraku sendiri. Tapi Tuhan bilang gini, tapi aku puas. Tiap hari aku pakai hidup kamu. Tiap hari aku pergunakan hidup kamu. Tapi aku puas. Gimana saudara mau hidupi hidup saudara hari ini? Keputusan saudara. Do you want to live an empty life so that when you die you are still full? Or the other way around. You want to live a full life. Saudara mau hidup secara penuh. Saudara mau hidup secara maksimal, secara optimal. Izinkan Tuhan pakai hidup saudara. Genapi tujuan yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara. Itu yang akan datangkan kepenuhan, kepuasan dalam hidup saudara. Sehingga kelak ketika kita mati, Tuhan akan bilang, memang mahal aku tebus hidup kamu. Tapi aku puas. Aku pakai engkau sepanjang hidup. Yang ketiga, yang terakhir, how do you live a full life? Gimana caranya saudara hidup secara penuh? To live a full life, number 3, you must live your life living a legacy. Saudara harus hidupi hidup saudara meninggalkan warisan. Jadi yang pertama, belajar hidup nikmati pencipta saudara. Yang kedua, belajar hidup genapi tujuan yang Tuhan punya dalam hidup saudara. Tapi yang ketiga, untuk hidup secara penuh, matinya kosong. Gimana mati kosong? Kita hidup, kita belajar hidup tinggalkan warisan. Gak ada yang kita bawa mati. Kita tinggalkan semua di belakang. Maksudnya gimana, Pastor? Living a life of legacy. Kita menghidupi hidup yang meninggalkan warisan. Saya kasih prinsipnya. Ini prinsip penting, prinsip sederhana. Saya percaya begini. Hal yang pertama yang setiap kita terima waktu kita lahir juga adalah harusnya jadi hal yang terakhir yang kita tinggalkan sebelum kita mati. Coba. Hal yang pertama yang kita terima waktu kita lahir, saya tanya apa sih hal yang pertama yang kita terima waktu kita lahir? Soal lahir nih, kira-kira the moment kita lahir, orang tua kita kasih apa? Kasih mobil, Pastor? Nggak ada orang lahir langsung kasih mobil, kasih rumah, dikasih jabatan, nggak ada. Hal yang pertama yang kita terima waktu kita lahir, apa itu? Semua kita dikasih nama. Dikasih nama. Hal yang pertama yang kita terima waktu kita lahir juga harus jadi hal yang terakhir yang kita tinggalkan waktu kita mati. Artinya apa? Kita tinggalkan nama kita di belakang. Jangan bawa mati nama kita. Maksudnya nama ditinggalkan gimana? Bisa nggak kita mulai berpikir tentang hidup kita begini? I'm not gonna live forever. I want to leave a mark behind. Saya mau tinggalkan tanda di belakang. Saya mau tinggalkan warisan. Saya nggak mau cuma numpang lewat di bumi. Bahkan bumi nggak sadar saya pernah hidup. Saya mau bumi ini, saya mau make sure bumi tahu saya pernah hidup di dalamnya. Gimana caranya? Ada nama yang saya wariskan di belakang. Gimana caranya wariskan nama? Saya mau pakai hidup saya untuk memberi dampak
berdampak buat hidup orang. Sehingga begini, kelak ketika saya nggak ada orang-orang yang bisa bilang begini, kalau bukan karena orang ini, kalau bukan karena bapak ini, kalau bukan karena dia, hidup saya nggak akan tertolong, hidup saya nggak akan kenal Tuhan, hidup saya nggak akan terbantu, hidup saya nggak akan naik, hidup saya nggak akan sembuh. Kita mau pakai hidup kita bukan cuma untuk our selfish ambition and reason, but we want to begin to use our life to impact others around us. Kita mau mulai pakai hidup ini untuk berdampak sama orang-orang di sekitar kita. Kita tinggalkan warisan kita di belakang. Ada nama kita yang masih tetap hidup ketika kita mati sekalipun. Ada orang-orang yang akan terus kenang kita dan ingat kita. Hamba Tuhan ini yang ngajar saya ini, orang ini yang tolong keluarga saya, orang ini yang bantu saya ketika susah. Kita mau tinggalkan warisan di belakang. Dengar di dalam Alkitab, saya tutup dengan ini. Ada satu pribadi yang 2000 tahun yang lalu waktu dia hidup, waktu dia mati, dia putuskan gak bawa mati namanya. Dia tinggalkan namanya di belakang. Nama yang masih hidup sampai dengan hari ini, yaitu nama Yesus. When Jesus died, he did not bring his name died with him. Dia gak bawa namanya mati dengan dia. Orang gak ada yang ingat siapa Yesus. No. Dia tinggalkan namanya di belakang. Nama yang masih hidup sampai hari ini. Nama yang masih menyelamatkan. Nama yang masih menolong. Nama yang masih membebaskan. Dia tinggalkan di belakang sebagai warisannya. Nama yang oleh nama itu kita diselamatkan. You can live your life also living a legacy. Pakai hidup saudara untuk begitu berdampak sama orang-orang di sekitar. Sehingga kelak ketika kita udah gak ada keharuman pengenalan akan Tuhan yang tetap kita sebarkan lewat hidup kita. Hari ini saya mau ajak saudara renungkan 3 poin ini. To live a full life, you must do these 3 things. Saudara harus lakukan 3 hal ini. Banyak orang takut kematian karena mereka sadar ada banyak hal yang mereka belum lakukan dalam hidup mereka. Tapi saya kasih tahu kalau saudara lakukan 3 hal ini penuh, saudara hidup sungguh-sungguh penuh, nikmati pencipta saudara. Dapatkan kepuasan itu, bukan kejar karir dan ambisi segala macam. Semua yang saudara akan tinggalkan juga di belakang. Saudara dapatkan kepuasan dari perjumpaan dengan Tuhan. Saudara mulai fokus, temukan tujuan hidup saudara dan genapi itu. Dan pakai hidup saudara untuk berdampak sama orang-orang di sekitar saudara. Saya percaya, waktu kelak, waktu kita tiba, Tuhan akan sambut kita di sorga dan Tuhan akan bilang, mahal aku tebus hidup kamu, tapi aku puas. Aku pakai hidup kamu sepanjang hidup kamu. Hari ini saya mau ajak kalian untuk berdoa menutup pesan ini. Saya percaya pesan ini bantu kita untuk ngerti apa yang kita harus lakukan ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pesan ini. Satu pesan yang menyadarkan kami dan yang mengingatkan kami tentang satu hal itu yang penting untuk kami concern. Bagaimana kami mengelola dan menata hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada kami-kami yang dengar pesan ini sadar. Ada begitu banyak dari hidup kami yang cuma kami buang-buang, sia-siakan, sepelekan. Kami anggap gak ada artinya. Kami buang-buang tiap hari. Hari ini kami sadar Tuhan. We need to change our life. Kami perlu rubah hidup kami. Dan kami perlu tata ulang hidup kami. Kami mau belajar seperti Yesus. Hidup secara penuh. Hidup secara maksimal, secara optimal. Sehingga kelak ketika kami harus mati, kami bisa mati dengan kosong. Hari ini kami belajar Tuhan. Kami mau belajar hidup menikmati pencipta kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, terutama buat mereka yang dengar pesan ini. Tuhan, mereka yang belum pernah punya hubungan tersebut, buat mereka untuk bisa temukan hubungan yang nyata itu dengan Tuhan. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukan agama, tapi satu realitas, satu kenyataan yang mereka bisa nikmati dalam hidup mereka. Tapi mereka Tuhan yang mungkin pernah punya, tapi kehilangannya selama ini. Aku berdoa Tuhan, Kau nyalakan kembali, Kau kobarkan kembali api itu dalam mereka. Buat mereka kembali menemukan gairah bersama dengan Tuhan. Satu-satunya yang bisa puaskan hidup mereka. Yang kedua Tuhan, kami belajar untuk hidupi hidup kami, genapi tujuan kami. Ternyata hidup kami akan terus kosong kalau kami sekedar kejar ambisi dan cita-cita kami. Nggak ada yang tersisa. We want to fulfill the purpose that you have for us. Kami mau genapi tujuan itu Tuhan yang Kau punya buat kami. Itu sebabnya tolong setiap kami. Temukan tujuan kami. Supaya kami bisa ikuti tujuan kami dan supaya kami bisa genapi tujuan kami. Supaya seperti Yesus kami bisa katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau Tuhan hidupi hidup kami meninggalkan warisan. Kami mau Tuhan hidup yang kami punya ini, semua yang Tuhan percayakan. Harta kami, pengaruh kami, kepandaian kami, skill kami, talenta kami, semua yang kami punya. Kami mau mulai bisa temukan cara-cara untuk bisa pakai semua ini. Menolong orang-orang di sekitar kami.
bantu orang, berdampak sama orang. Sehingga kelak ketika kami udah nggak ada orang-orang ini yang terus bisa hidupi legacy kami, bisa hidupi kebaikan hidup kami, bisa terus hidupi pertolongan kami, sehingga mereka bisa terus memuliakan Bapa di surga. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang ada pergumulan saat ini, Tuhan buka jalan di saat nggak ada jalan. Mereka yang putus asa, aku berdoa lewat pesan ini mereka dinyalakan kembali, diberikan semangat kembali untuk mulai ngejar hal-hal yang penting buat hidup mereka dan abaikan yang gak penting. Buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Buat mereka yang punya masalah di dalam bisnis mereka, Tuhan berikan jalan keluar dan solusi. Tuhan, aku berdoa Engkau berkati hidup setiap mereka yang dengar pesan ini. Nah, sebelum kami selesai ibadah ini, kami mau angkat tangan kami, buka hati kami, terima berkat yang berasal dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup kalian masing-masing, dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap kalian mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.